Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, apakah sikap positif yang ditunjukkan oleh baik DPR maupun dari Presiden Jokowi dalam pertemuan rapat konsultasi hari ini kemudian akan sejalan dengan fit and proper test terhadap Wakapolri Badrodin Haiti nantinya? Ya, satu yang pertama, kami nanti dari Komisi Hukum tidak akan melenceng dan kami akan berpegang teguh kepada konstitusi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga kepada Undang-Undang 17 Tahun 2014 berkenaan dengan mekanisme dan prosedur di dalam DPR RI ini gitu. Dan mengenai hal-hal lain seperti saya sampaikan itu, bahwa kewenangan parlemen hanya dibatasi kepada seorang Kapolri, calon Kapolri. Adapun jabatan-jabatan lain tidak dibahas dan tidak diatur secara substansi hukum, secara normatif di dalam undang-undang tersebut. Sehingga kalau ada spekulan-spekulan yang mengatakan untuk jabatan ini adalah A, untuk jabatan ini adalah B, adalah jabatan ini adalah C, itu adalah kewenangan daripada Bapak Kapolri yang nanti terpilih, yang setelah dilantik oleh Bapak Presiden, tentunya harus berkoordinasi kepada Bapak Presiden. Parlemen dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan masuk ke dalam itu. Jadi jangan membuat kita dalam posisi harus melakukan cross border, kewenangan dalam hal yang kewenangan itu ada di pihak pemerintah begitu. Oke, baik Pak Aziz, mungkin lebih sederhananya lagi saya bertanya, apakah akan sudah ada lampu hijau untuk Badrodin Haiti menjadi Kapolri? Lampu hijaunya tadi yang seperti saya sampaikan, kita akan melakukan rapat pleno Komisi 3 DPR RI dan meminta pandangan tertulis dari 10 fraksi. Pertama, apakah proses uji kelayakan dan kepatutan ini akan dilanjutkan untuk berdasarkan pleno Komisi 3. Kedua, apabila ini dilanjutkan, maka apakah ini bisa disepakati dan disetujui terhadap calon Kapolri yang dimintakan oleh Bapak Presiden, gitu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, apabila ini tidak disetujui, maka nama ini akan dikembalikan, bisa dikembalikan, dan pihak Komisi 3 bisa saja dalam hal ini parlemen tidak menggunakan hak yang diatur dalam konstitusi untuk melakukan pemberian persetujuan kepada calon Kapolri sesuai pasal 11 tersebut. Anda maksudnya mengatakan bahwa BG masih bisa menjadi Kapolri? Bukan. Tolong disimak ini. Bahwa di dalam pasal 11 itu Presiden bisa meminta persetujuan kepada parlemen. Dalam hal ini DPR bisa menggunakan hak dalam hal memberikan persetujuan atau tidak menggunakan hak dalam memberikan persetujuan dalam rangka melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Jadi ada opsi yang pertama, DPR bisa melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan. Opsi yang kedua, DPR tidak melakukan fit and proper, tapi DPR memberikan itu kewenangan kepada Presiden sesuai yang diatur dalam undang-undang. Setelah lewat 20 hari, Presiden dapat melantik calon Kapolri tanpa pertimbangan persetujuan dari DPR. Oke, baik. Komentar Anda, ya, sebetulnya kan terjemahan dari pasal 11 ayat 3 ayat 4, ya betul yang dikatakan oleh Bang Aziz berkaitan dengan hak Presiden yang boleh dijawab, entah diterima atau ditolak, atau kemudian tidak digunakan haknya. Dan kalau tidak kemudian dijawab, otomatis 20 hari kalau tidak salah akan jatuh tempo 24 April, itu akan otomatis Presiden berhak untuk melantik walaupun tidak mendapatkan jawaban dari DPR. Tapi yang sebetulnya tadi saya ingin klarifikasi adalah ketika saya berbicara 3 hal. Pertama, kemungkinan bahwa secara tata krama ketika Presiden datang itu kemudian menyelesaikan perbedaan pendapat dengan DPR, sebagian anggota DPR, atau substansi dari penjelasan Presiden, misalnya berkaitan dengan tidak dilantiknya BG yang sempat diprotes oleh sebagian anggota DPR,
tadi secara memuaskan bisa dijawab oleh Presiden sehingga kemudian perbedaan pendapat bisa ditinggalkan. Atau yang ketiga, spekulasi yang saya katakan tadi. Saya juga tidak berspekulasi sendiri begitu Bang Aziz ya. Seperti ada kalimat-kalimat yang tadi dikeluarkan oleh seperti Trimedia Panjaitan misalnya mengatakan berkaitan dengan masalah BG akan ada harkat dan martabat yang dikembalikan oleh JKW terhadap Pak BG, atau beberapa berita mengatakan sumber informasi dari petinggi KIH. Jadi ini spekulasi yang berada di masyarakat, walaupun saya mengerti dalam konteks Komisi Hukum secara kewenangan tidak ada kaitannya sama sekali dengan deal-deal yang berkaitan dengan di bawah posisi Kapolri. Tapi saya tidak mengerti juga kalau Bang Aziz tadi mengatakan deal politik laporkan saja ke polisi. Setahu saya deal politik ya tidak melanggar hukum begitu ya. Tapi mungkin kan yang bisa di-share oleh Bang Aziz adalah mungkin misalnya apakah ada penjelasan yang memuaskan yang bisa dilakukan oleh Presiden tadi, misalnya berkaitan dengan istilah secara yuridis, secara sosiologis, sampai kemudian DPR menyatakan tadi secara lisan bisa menerima pembatalan pelantikan BG. Itu yang menurut saya penting untuk di-share ke masyarakat. Oke, silakan Pak Aziz. Jadi deal-deal politik itu kalau Pak Toto membaca Undang-Undang Gratifikasi pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang 30 tahun 2002, seorang pejabat negara termasuk di dalamnya adalah DPR. Apabila dalam deal-deal politik itu ada janji atau pemberian sesuatu, itu dapat Pak Toto laporkan, baik itu ke aparat penegak hukum maupun ke Badan Kehormatan, sepanjang terpenuhi minimal 2 alat bukti. Oke. Ya. Baik, kita tinggalkan sejenak soal deal-deal politik karena itu memang sifatnya masih dugaan, tapi saya mungkin ingin mempertajam tadi yang ditanyakan oleh Mas Toto mengenai alasan sosiologis dan alasan yuridis yang dipaparkan oleh Jokowi yang kemudian berhasil meyakinkan DPR. Halo, Pak Aziz. Oke, tampaknya terputus. Iya, kenapa? Oke, bisa mendengar. Mungkin bisa lebih dijelaskan masalah alasan sosiologis dan alasan yuridis yang tadi dipaparkan oleh Jokowi yang kemudian berhasil membuat DPR mengatakan dalam pernyataan secara lisan mengatakan bahwa bisa menerima penjelasan dari Jokowi. Jadi begini, alasan sosiologis yang disampaikan Bapak Presiden itu kan berkenaan dengan hal-hal yang terjadi di media, baik media cetak, media online dan segala macam, dan terjadi perdebatan yang cukup panjang. Itu kan dari sisi social justice-nya begitu loh. Nah, sementara dari sisi legal justice-nya, tentu Komisi 3 sebagai komisi hukum akan berpegang kepada konstitusi dan secara legal aspeknya kita akan melihat. Nah, legal aspeknya itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami bisa saja melakukan fit and proper, juga bisa juga tidak melakukan fit and proper karena kami tidak menggunakan hak yang diatur dalam undang-undang. Adapun dalam hal rapat konsultasi tadi pagi bersama dengan Bapak Presiden, tentu kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut untuk sebagai masukan. Tentu masukan-masukan itu akan menjadi pertimbangan 10 fraksi yang ada di DPR, khususnya ada di dalam Komisi 3, yang nanti saya akan mengagendakan pleno Komisi 3 yang akan meminta pandangan secara tertulis dari masing-masing fraksi, dalam hal ini 10 fraksi secara tertulis. Nah, dari pandangan-pandangan 10 fraksi ini, saya akan kompilasi untuk kami sampaikan di dalam forum paripurna. Oke, Pak Aziz kalau boleh tahu saat ini condong kemana sih Pak Aziz? Akan ada fit and proper test atau tidak akan ada? Seperti yang saya sampaikan, saya akan bawakan ini di dalam rapat pleno Komisi 3 dalam waktu setelah rapat paripurna besok yang akan diselenggarakan jam 10 pagi. Oke, baik, kita akan break lagi. Pak Aziz ditahan dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.